Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kepada Sayyidina Muhammad, semoga sampai kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umat muslimin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan mengenai pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau pembelajaran melalui data jaringan ya, atau daring. Nah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, kita akan lanjutkan mengenai pembahasan sistem reproduksi manusia pada bagian ketiga. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya ini. Nah, sebelum itu kita akan memperkuatkan diri rohani kita, yaitu ya, mengenai pembekalan spiritual kita ya. Nah di sini ya, karena di sini berhubungan dengan sistem reproduksi, tentunya ada kaitannya nih secara spiritual ya. Nah di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Huzaimah dari Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya Allah tidak menerima sholat perempuan yang haid menstruasi kecuali ia telah berkeluar. Nah, maksudnya di sana ya, hadis di sana berhubungan dengan seorang perempuan yang sudah haid dan ada perintah dia itu untuk menutupi auratnya. Lebih dalam lagi berarti dia itu harus bersuci. Berarti ya, sikap spiritual di sini berhubungan dengan bagaimana ya, seorang perempuan itu kalau sudah haid. Tentunya seorang perempuan yang sudah haid atau menstruasi berarti dikatakan perempuan tersebut memasuki dewasa. Dalam artian kalau menurut syariat Islam itu berarti segala bentuk amal ibadah perempuan tersebut akan dicatat dan segala keburukannya juga pun akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini seorang perempuan yang sudah haid itu memiliki tanggung jawab yang sangat berat ya. Berarti dia itu tidak bisa bermain-main lagi ya dalam berhubungan dengan beribadah. Karena apa? Karena ada pertanggungjawaban langsung ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mengapa anak ya dianjurkan untuk beribadah dari sejak dini? Supaya apa? Supaya mereka itu ya bisa mengikuti, mempelajarinya ya, dan supaya mereka itu terbiasa ya kalau sudah dewasa dia akan bisa mengikuti ajaran untuk beribadah. Nah, di sini berarti perempuan tersebut diharamkan untuk tidak melakukan ibadah kalau sedang menstruasi. Berarti menstruasi ini berhubungannya dengan sesuatu hal yang kotor ya, sesuatu hal yang najis maksudnya. Berarti tidak boleh dulu beribadah. Berarti si perempuan tersebut harus bersuci terlebih dahulu ya dengan syariatnya ya di beberapa hadis yang lain. Berarti harus mandi dulu ya. Kemudian perintah selanjutnya yaitu perempuan itu harus menutupi auratnya ya. Aurat itu tidak hanya leher saja, tidak hanya kepala saja ya. Jadi semuanya ya, baik itu kepala, leher, dada ya, dan beberapa tubuhnya itu harus tertutup oleh aurat. Tertutup di sana bukan hanya terbungkus, tetapi tertutup di sana tertutup yang harus memakai pakaian yang longgar. Jadi si bentuk tubuhnya itu jangan sampai terlihat. Supaya selamat ya dari fitnah. Selamat dari timbulnya rasa
orang-orang yang bermata jelalatan atau orang-orang yang punya niat lain ya. Karena apa? Karena kalau ditutup dengan pakaian yang tidak ketat, berarti dia itu akan selamat dari sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini ya pembukaan surat untuk ditutup. Kemudian di sini di dalam ayat Al-Qur'an ya, di dalam surat An-Nur ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza balagal atfalu minkumul kuluma falyastaqdimu kama sta'dana allazina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Artinya, dan apabila anak-anakmu telah mencapai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah Maha menjelaskan ayat-ayatnya padamu. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Jadi maksudnya di sini, menurut pandangan kita selaku orang biasa, dan lebih lanjut tafsirannya oleh beberapa ulama tentunya ya, kalian bisa tanyakan ya. Tetapi di sini kesimpulannya menurut ayat tersebut, kita ambil sedikit kesimpulannya. Maksudnya meminta izin di sana yaitu kalian yang sudah memasuki dewasa itu berarti kalian itu harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Kalau kalian muslim berarti kalian harus mengikuti aturan syariat Islam ya. Dan aturan norma sosial dan norma hukum atau norma negara, yaitu undang-undang. Seperti contohnya etika dan moral. Berarti di sana kamu harus punya adab ya. Tata krama ya, harus punya etika, harus punya moral ya. Kalian sudah dijelaskan ya. Berarti kalau etika itu berhubungan dengan apa? Dengan kamu berinteraksi ya, dengan atasan, dengan bawahan ya, atau dengan sesama, dengan lawan jenis ya. Kamu berinteraksi ya, saling apa? Saling menghormati, menghargai, saling melindungi. Kalau moral itu berhubungan dengan harga diri ya. Berarti kamu harus melindungi harga diri kamu, harga diri orang lain ya. Jangan kamu lecehkan. Nah, itu moral itu sangat sangat vulgar sekali ya. Jadi kamu harus bisa ya mengambil peran yang benar kan. Berarti kamu juga harus punya harga diri. Kamu juga harus melindungi harga diri kamu, harus melindungi harga diri orang lain. Dan artian kamu tidak boleh berhubungan dengan berbau-bau yang apa? Yang melecehkan, dalam artian berhubungan dengan tubuh seseorang ya. Itu dihindari karena itu akan melanggar. Maka dari itu ikutilah ya aturan atau syariat Islam dan aturan negara seperti layaknya orang-orang dewasa yang sudah mengerti, maka ikuti aturan itu. Mudah-mudahan Allah itu memberikan penjelasan kepada kita. Allah itu mengetahui, Maha bijaksana, dan kita yang harus mengikuti perintahnya. Nah, jadi dari ayat ini berarti kita semua ya atau kalian berarti harus mengikuti aturan. Nah, itu. Jadi tidak boleh melanggar norma agama, norma sosial, kemudian undang-undang. Salah satu contohnya etika dan moral, itu kalian tidak boleh
melanggarnya, atau tidak boleh kalian melecehkannya. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan dari kedua sumber ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kalian atau bagi kita supaya kita mempunyai benteng yang kuat ya. Nah, supaya apa? Supaya kita terselamatkan, kita menjadi insan atau menjadi manusia yang bisa menjaga, memelihara, baik itu memelihara pribadinya, memelihara kesamanya, dan memelihara bumi kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, timbul pertanyaan, kenapa berhubungan dengan orang yang balik? Ya jelas ya, yang namanya pembelajaran sistem reproduksi itu berarti orang yang sudah punya rasa menyukai lawan jenis ya, baik itu perempuan menyukai laki-laki, laki-laki menyukai perempuan, berarti lawan jenis mereka itu ada rasa suka. Nah, berarti dari segi sana pun ada tanda-tandanya bahwa itu berhubungan lebih lanjut mengenai sistem reproduksi. Jadi reproduksi itu tidak hanya itu saja, berarti dilihat dari fisiknya, dari mentalnya, dari spiritualnya gitu ya. Jadi kita harus seimbang. Kemudian kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki itu sudah jelas. Berarti kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah ya, atau mimpi ketemu dengan wanita yang cantik, kemudian kamu basah di dalam celana kamu, berarti si laki-laki tersebut dikatakan balik. Kemudian ada beberapa riwayat juga yang dikatakan laki-laki itu bisa balik itu kalau sudah memasuki usia 15 tahun. Yang jelas ya, kalau menurut kita ya, kalau laki-laki sudah menyukai lawan jenis, sudah mampu berjima ya, atau mengeluarkan air mani, berarti laki-laki tersebut sudah dikatakan. Nah, kalau sudah dikatakan balik, berarti seseorang tersebut, baik laki-laki atau perempuan, berarti dia itu sudah memiliki tanggung jawab sebagai makhluk atau sebagai hamba Tuhan, yaitu untuk mentaati aturan ibadah yang benar. Itu. Jadi segala perbuatan baiknya, buruknya itu akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Oke? Jadi pahami ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kita akan lanjut ke pembelajaran pengetahuannya ya. Itu komposisi dasarnya. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Di sini mengilustrasikan mengenai terjadinya siklus menstruasi. Nah, di sini menstruasi itu kan dikatakan atau proses keluarnya darah ya, keluarnya darah atau lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim ya. Jadi keluarnya darah itu biasanya itu melalui si alat atau lubang kelamin vagina perempuan. Biasanya terjadi sebulan sekali, itu dalam konteks normal ya. Kita berbicara konteks normal. Kalau konteks yang lainnya itu bisa lanjut berkonsultasi dengan ahli medis tentunya. Nah, jadi di sini siklusnya itu ada yang umum, biasanya umum itu selama 28 hari. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Kalau yang pendek biasanya di perempuannya itu siklus menstruasinya kurang lebih 18 hari. Kalau yang panjang kurang lebih sampai 40 hari. Nah, jadi di sini berhubungan dengan hormon ya.
beberapa hormon ya, untuk mendukung terjadinya proses menstruasi ini atau proses pengeluaran sel telur ini, ya. Nah, jadi di sini siklus menstruasi itu terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama atau beberapa fase menstruasi, ya. Nah, biasanya si anak perempuan itu kalau usianya sudah mencapai mendekati 10 tahun, mendekati 10 tahun ya, kemudian si anak tersebut gizinya cukup ya, atau makanan-makanan yang mengandung gizi berlebih, biasanya mereka sudah mulai menstruasi. Tapi terkadang ada beberapa perempuan juga yang menstruasinya itu di usia 15 gitu. Itu dipengaruhi oleh faktor hormon juga, ya. Nah, jadi di sini fase menstruasi yang pertama yaitu ketika terjadinya proses pengeluaran sel telur ya, yang dipicu oleh hormon FSH ya, follicle stimulating hormone ya, untuk berkembangnya folikel atau di dalam ovarium ya, bakal calon sel telurnya itu untuk terjadinya proses pengeluaran sel telur ya. Nah, setelah sel telur keluar, nah kemudian tidak adanya proses pembuahan ya, di dalam saluran telur tersebut, jadi tidak adanya sperma, maka otomatis ya si sel telur tadi akan luruh atau hancur bersama dinding rahim, terjadilah proses menstruasi keluar darah ya. Itu dari sel telur dan dinding rahim yang luruh. Itu karena apa? Karena tidak terjadinya proses pembuahan, tidak adanya sperma sampai menstruasi. Nah, kemudian yang kedua itu fase proliferasi atau fase awal ya. Nah, pemulihan dan perkembangannya. Di mana di dalam folikel itu terdapatnya di dalam mana? Di dalam ovarium ya, atau di dalam pabrik sel telur ya. Pembuatan sel telur di dalam organ keteluran organ perempuan ya. Organ reproduksi. Nah, jadi fase proliferasi ini ya, di dalam folikelnya itu akan menghasilkan hormon ya. Di sini ya, ini folikel ya. Folikel itu kan ada di dalam ovarium kiri dan kanan pada perempuan. Nah, di sini akan terjadinya proses proliferasi, yaitu terbentuknya ya hormon estrogen dan progesteron ya. Nah, sisi hormon estrogen dan progesteron ini ya akan memicu berkembangnya penebalan dinding rahim. Tujuannya yaitu mempersiapkan tempat melekatnya embrio atau calon anak ya, yang telah dibuahi untuk berkembang lebih lanjut. Jadi di dalam folikel ini ya akan menghasilkan hormon tadi, estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron ini akan memicu ya dinding rahim ini supaya menebal ya, untuk mempersiapkan tempat menempelnya calon bakal bayi atau embrio yang telah dibuahi. Itu kalau terjadinya pembuahan. Oke. Nah, jadi di sini si hormon estrogen ini ya, akan memicu ya hormon yang tadi, hormon FSH yang tadi ya. Nah, akan memicu kemana? Ke kelenjar yang ada di dalam otak, kelenjar pituitari ya, pada otak perempuan itu ya, untuk menghasilkan hormon FSH ini ya, FSH dan LH. Tujuannya yaitu supaya terjadinya proses pengeluaran sel telur. Jadi sel telur ini itu
supaya mudah atau keluar ya, matang ya, dengan bantuan FSH ya. Nah, dan LH luteinizing hormone supaya si sel telurnya itu matang ya, atau diovulasikan, dikeluarkan. Makanya ya, di sini si hormon LH itu akan membantu proses pengeluaran sel telur. Biasanya kelebihan hormon LH ini ya, akan dimanfaatkan ya, atau dibuang melalui urin biasanya. Di sana ada uji tertentu ya, oleh dokter-dokter kandungan itu ada uji tes pada hari keberapa, atau tes menentukan apakah terjadi proses pengeluaran sel telur atau tidak. Jadi itu ada salah satu tes yang menggunakan zat tertentu ya, antibodi, supaya mengetahui adanya hormon LH ya, LH itu sendiri ya. Nah, jadi di LH ini bisa digunakan uji tes terjadinya ovulasi. Maka di situ dikatakan fase subur ya. Jadi kalau sudah mengeluarkan sel telur, berarti si perempuan itu sedang subur. Kalau terjadi kontak hubungan badan ya dengan sperma, maka akan terjadi pembuahan. Jadi di fase proliferasi ini adalah fase perkembangan folikel ya, yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron untuk menebalkan dinding rahim, kemudian akan memicu kelenjar pituitari di dalam otaknya supaya menghasilkan hormon FSH dan LH supaya terjadinya proses pengeluaran sel telur ya. Oke. Nah, yang ketiga, kalau si sel telurnya itu telah keluar atau telah dilepaskan masuki fase ketiga atau sekretori, maka si folikel tadi ya akan berubah menjadi korpus luteum ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi si folikel ini akan terlihat kosong ya. Nah, berubah namanya menjadi korpus luteum ya. Tanggung jawab si korpus luteum ini ya, tetap dia itu akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kemudian si sel telurnya akan dilepaskan, ditangkap oleh benang-benang fibroid, akan bergerak menuju saluran sel telur. Saluran ini ya, bergerak ke saluran sel telur ini ya. Nah, jika ya pada saat sel telur itu dikeluarkan melalui saluran telur ini ya, tidak adanya sel sperma yang masuk ya, atau tidak melakukan hubungan kontak badan suami istri kalau bagi yang menikah ya, kemudian akan memberikan sinyal tertentu kepada korpus luteum tadi ya. Nah, pada korpus luteum yang ini akan memberikan sinyal supaya produksi hormon estrogen dan progesteron yang tadi itu segera dikurangi atau diberhentikan. Nah, kalau sudah progesteronnya menurun, maka jaringan penyusun dinding rahim itu akan rusak ya. Kemudian pembuluh darah juga akan pecah ya. Sehingga perempuan mengalami menstruasi, keluar darah kembali. Seperti itu. Jadi pada fase sekretori ini adalah fase pendukung ya, di mana si folikelnya itu berubah menjadi korpus luteum, akan memberikan hormon ya. Nah, dan jika tidak adanya sperma, tidak terjadi pembuahan, maka memberikan sinyal supaya tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kalau berkurang, otomatis si dinding rahim pun akan rusak dan pembuluh darahnya akan pecah dan akan hancur ya bersama sel telur yang dikeluarkan tadi, sehingga perempuan tersebut mengalami menstruasi. Nah, itu ya. Jadi fase siklus menstruasi itu ada 3. Menstruasi, proliferasi, sekretori ya. Itu. Nah, jadi seperti ini ya.
menstruasi itu sekitar 6 hari atau 7 hari. Kemudian proliferasi itu sekitar kurang lebih dari hari sampai dari hari ke-7 itu sampai ke hari 13 ya, 14. Nah, biasanya itu fase perkembangan folikel, di mana si dinding rahimnya itu akan menebal, kemudian proses ovulasi, pengeluaran sel telur. Nah, di fase hari ke-13 ke-14 ya, diperkirakan bagi orang yang sudah menikah itu kalau yang mau program kehamilan itu dilakukan hubungan badan ya. Jadi hari ke-13 ke-14 ya, itu fase subur perempuan diperkirakan ya, fase dimana terjadinya proliferasi atau perkembangan ya folikel ya, menghasilkan estrogen ya, supaya apa, supaya terjadinya proses pengeluaran sel di sini ya, fase subur. Kemudian setelah itu fase penunjang, yaitu corpus luteum ya, selanjutnya ya, dimana di sini fase selanjutnya itu ya fase pendukung ya. Jadi kalau terjadinya proses pembuahan, maka si hormon ini akan terus dibuat ya. Supaya apa? Supaya si dinding rahimnya tetap tebal, tetap kuat. Kalau tidak ada sperma ya, nah kalau tidak ada sperma tentunya estrogen dan progesteron hormon ini akan dikurangi ya, reproduksinya. Supaya apa? Supaya si dinding rahimnya itu luruh ya, pembuluh darah pecah, kemudian terjadilah proses menstruasi. Itu ya, bisa dipahami ya anak-anakku. Mudah-mudahan ya pembelajaran PJJ ini walaupun singkat ya untuk menstruasi ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya dan dimengerti ya oleh kalian semua. Oke, lebih lanjut nanti Bapak akan kirimkan ya soalnya. Nah, sebelumnya kamu rangkum dulu ya dari pemaparan Bapak ini ya, dari tayangan videonya kamu tonton, kemudian kamu rangkum, kemudian japri via WA ke Bapak. Selanjutnya kamu nanti akan dikasih soalnya, kalian kerjakan, kemudian japri lagi. Oke, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lebih lanjut nanti akan Bapak lanjut sistem reproduksi untuk part ke-4-nya, yaitu dimana proses perkembangan kehamilan dan perkembangan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.